Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang patogen dalam aquaculture. Dan ini untuk anggotanya, perkenalkan, nama saya Abu Hamdi Jaluluddin dengan NIM L1B025022. Perkenalkan, saya Anggunati Kanada dengan NIM L1B025024. Saya Muhammad Asam Nugroho dengan NIM akhir 002. Oke, yang selanjutnya yang pertama ada koi herpes virus. Itu penyakit koi herpes virus atau KHV adalah virus yang menyebabkan penyakit herpes pada ikan koi dan ikan mas. Penyakit ini bersifat akut dan ganas, dapat menyebabkan kematian massal dalam waktu singkat, terutama pada ikan yang dipelihara secara intensif. KHV menyerang ikan koi Cyprinus carpio dengan tingkat kematian 80-95%. Virus ini termasuk golongan herpes virus dengan bentuk heksagonal berdiameter 110 nanometer dan dapat hidup serta berkembang biak pada suhu 18-30 derajat Celcius. Gejala infeksi KHV meliputi penurunan nafsu makan, lemah, penurunan mukosa kulit, hemoragi pada sirip dan kulit, nekrosa sel insang, serta perubahan tingkat laku seperti berenang di permukaan air dan gerakan tidak terkontrol. Organ target infeksi KHV adalah insang, ginjal, otak, dan hati. Metode identifikasi KHV dapat dilakukan dengan teknik polimerase chain reaction atau PCR untuk mendeteksi DNA virus. Yang kedua ada Gyrodactylus gasterostei. Gyrodactylus gasterostoi merupakan ekstoparasit mikroskopis yang hidup menempel pada permukaan tubuh ikan menggunakan struktur khusus bernama opisthaptor. Parasit ini memiliki tubuh transparan dan fleksibel sehingga mudah bergerak pada kulit ikan serta memungkinkan organ internal dan embrio diamati dengan mikroskop. Sistem pelekatannya terdiri atas hamuli, kait besar, marginal hooks, kait kecil, serta dorsal dan ventral bars yang membantu parasit tetap melekat meskipun ikan bergerak atau terkena arus air. Menurut penelitian Keppel J, Tinsley RC, dan Harris PD dalam jurnal Parasitologi 2002, Gyrodactylus berkembang biak secara viviper dengan embrio yang telah berkembang di dalam tubuh induknya. Embrio tersebut bahkan dapat sudah mengandung embrio generasi berikutnya sehingga proses reproduksi berlangsung sangat cepat dan meningkatkan kemampuan penyebaran parasit pada ikan inang. Gyrodactylus mampu bertahan tanpa makan makanan selama beberapa waktu, namun perkembangan embrio dan aktivitas reproduksinya sangat dipengaruhi oleh keberhasilan memperoleh nutrisi dari lendir dan sel epitel ikan inang. Parasit ini menggunakan faring berotot untuk mengisap mukus dan jaringan permukaan tubuh ikan serta memiliki sistem sensorik yang membantu mendeteksi arus air dan zat kimia pada lendir inang sehingga mendukung keberhasilan hidupnya sebagai ekstoparasit. Selanjutnya ada Streptococcus iniae. Streptococciasis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri S. iniae. Bakteri ini dapat menyerang lebih dari 20 jenis spesies ikan, termasuk ikan nila, dan dapat menimbulkan kerugian besar karena tingkat kematian dapat mencapai 50-100%. Bakteri S. iniae dapat menginfeksi jaringan insang, hati, limpa, ginjal, dan otak. Keberadaan bakteri pada organ otak dapat menyebabkan ikan berenang abnormal atau gasping, berenang miring, bahkan whirling. Streptococcus iniae merupakan patogen gram-positif zoonosis. Patogen ini menyebabkan streptokosis, penyakit yang umum terjadi pada aquaculture ikan bersirip. Bakteri ini diketahui menginfeksi tidak hanya ikan bersirip tetapi juga lumba-lumba dan manusia. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.